7 juta driver ojol at stake loh. You can imagine akibat kebijakan-kebijakan yang super koplak seperti ini dari Pak Presiden. Sorry itu saya lihat Pak Presiden, ya kebijakan Anda salah. Misalkan Anda membunuh bisnis. Jadi setiap kesempatan ada bikin program ya kan dengan dana yang luar biasa. Padahal ini duit rakyat loh yang dimakan, ya kan, bukan duit Prabowo. Sekarang dibatalin independensi Bank Sentral, makanya Peri nggak berani ngapa-ngapain tuh Peri Warjio. Terus-terusan disuruh intervensi mungkin, ya sampai cadangan devisa habis mungkin ya. Nah ini semua udah hancur bos, ini hancur, ini ekonomi kita udah ada. Karena terbukti hasilnya apa selama 2 tahun pemerintahan Prabowo ini collateral damage-nya udah kelewatan loh ya sampai asring bilang sel Indonesia. Dan ini akan panjang, ini kita nggak gampang. Ya Purbaya itu bukan orang yang tepat dari awal saya bilang. Saya kan kenal dia. Pada waktu dia diangkat kan saya diundang Kompas TV. What do you think Pak Ferry? Dia bukan orang yang tepat. Ya, kalau menurut saya sih dia nggak paham ekonomi sama sekali. Saya kan kenal dia dari Reksa 26 tahun yang lalu. Prof, saya baca-baca kok kayaknya ini akhir-akhir ini banyak banget nih Prof. PHK di mana-mana nih. Benar seburuk itu kan kondisi kita nih Prof nih. Ya. Kembali lagi ya PHK itu ya tadi ya kita lihat ya bagaimana purchasing manager index kita jatuh dari 50 ke 46,9, artinya terjadi kontraksi di sektor manufacturing kita ya kan. Kalau kontraksi kan outputnya berkurang ya kan ya. Output kurang ya mungkin karena udah tidak profitable lagi company-nya, dan kita lihat 2 big raksasa Jepang juga kabur dari Jawa Tengah ya apa Jawa Timur gitu kan, mau ke Vietnam segala macam. Iklim bisnis kita tidak baik saja ya kan. Nah ini tidak terlepas daripada kebijakan pemerintah kita ya, bagaimana asing sekarang baik dari pasar modal maupun dari FDI mereka kabur ya kan. Itu tidak terlepas dari iklim bisnis yang diciptakan oleh pemerintah kita ya, yang sangat tidak friendly terhadap bisnis ya kan. Bahkan, seperti apa? Ya kan, misalnya ojol ya kan, itu bagaimana ya commission fee dari driver ojol 20%, langsung Pak Prabowo di May Day kemarin bilang 8%, gue nggak mau tahu, keluarlah perpresnya. Nah ini kan bahaya bos. Kalau operator ojol seperti Goto dan Grab ini tidak bisa beroperasi akibat tidak bisa menutupi ongkos operasinya, ini kalau mereka bilang gua stop beroperasi, 7 juta driver ojol at stake loh. You can imagine akibat kebijakan-kebijakan yang super koplak seperti ini dari Pak Presiden. Sorry itu saya lihat Pak Presiden, ya kebijakan Anda salah. Misalkan Anda membunuh bisnis. Ya, dan ini nanti korbannya adalah driver ojol gitu loh, ya kan ya. Nah itu satu. Yang kedua, kita lihat juga anti bisnisnya dari mana. PT DSI kan tiba-tiba ekspor 1 pintu, ya kan. Yang maksudnya adalah untuk memantau apakah ada under invoicing, transfer pricing atau tidak. Tapi kan poinnya adalah pengen mem-BUMN-kan semua bisnis, ya kan. Bisa aja, ya kan ya, gue bikin PT DSI 1 pintu, ya kan. Lu mau apa lo eksportir? Lu harus biar lewat gue dong. Pertanyaannya, mana ada BUMN yang bekerja super baik untuk cukup menghandle semua eksportir. Nggak bisa, ekspor itu lebih dari 600 loh, bisa sampai 900 loh jumlah pemain batu bara dan sawit dan ferroalloy. Punya duit apa enggak sih PT DSI ini, ya kan? Mampu nggak manusia human resource-nya menghandle? Dan yang kedua, dan antara setelah 2 tahun mana hasilnya? Ada hasilnya nggak itu? Laporan keuangan belum keluar juga ya? Keuangannya belum keluar ya kan. Nah ini kan membuat semua asing, dan saya yakin ya kan kalau kayak pemain-pemain lokal atau bisnis atau konglo lokal, saya yakin udah muntah dan udah mau kabur. Yang dibilang 9 naga menurut saya udah mau muntah gitu loh ya. Ya karena ya istilahnya kemarin Patriot Bond juga apa yang 2% kuponnya ditawarin kepada konglo. Siapa yang mau kalau tidak under pressure, kalau tidak di bawah ancaman? Ya kan, ya masuk ke deposito aja bisa dapat 4% kok. Kalau duit gede, beli SBN mahal sekarang 7% kok. Siapa yang mau masuk 2% dan nggak jelas, ya kan, risikonya sampai di mana, laporan keuangannya belum keluar. Nah inilah makanya saya bilang, selama ini pengusaha dengan regulasi yang ada itu sudah mengeluh lah. Kok ini dipersulit lagi seperti tidak mendengar keluhan-keluhan sebelumnya, malah memberikan beban baru. Iya, dan tadi ada tuh ya warung kecil di Solo apa dikenain pajak sampai berapa belas juta, apa 12 juta, apa 100 juta apa tuh ya. Ini kan membunuh bisnis ya kan, UMKM pajaknya mau dinaikin sampai 22%. Ya kan, lo kok jadi rakyat semua yang jadi korban gitu loh. Sementara duit yang masuk ke tangan pemerintah kan nggak jelas ya. Untuk diapakan ya, untuk dikorup apa untuk dibakar dengan program-program yang gila kayak MBG seperti itu.
Ya harusnya startnya dari efisiensi ya Prof ya. Jangan Mau nggak mau ya. efisiensi dulu pengelolaan dana di pemerintah barulah Ya mungkin. lihat aja menteri jumlahnya 100 sama wakilnya sampai 108 itu efisiensi apaan kan begitu. Semua orang kan pasti bertanya, ini gila ini negara. Nah, ini saya Amerika malah ini. baca nih, ada anggaran pelatihan militer calon manajer Nah nih. itu kan gila, masa 30 juta. 30 juta, 45 Enggak, juta. 45 juta per peserta dikali 35.476 Kan peserta. gila, ini apa? 45 juta. 1,5 T kenapa? nih. Luar biasa nih. Ini kan gila ini. Jadi setiap kesempatan ada bikin program ya kan dengan dana yang luar biasa. Padahal ini duit rakyat loh yang dimakan. Iya. Ya kan bukan duit Prabowo. Iya. Ya kan Nggak ini berhenti duit rakyat. Dan apa hubungannya gitu loh? Iya kan lucu. Korelasinya Ini apa dari mau manajer kok ini jadi pelatihan seperti itu? Ini kan orang lihatnya ini negara fasis jadinya. Semua mau militerisasi. Manajer kok dilatih militer? Ini negara apa? Pasti orang bilang nggak ini negara fasis. Kan gila. Iya. Lebih kejam dari Hitler itu nanti. Prof, ini saya tertarik nih sama yang kemarin kan Prof kan forwardin saya nih videonya Prof nih podcastnya yang bahas fiscal dominance sebagai bahasa bahaya besar ya. Iya, Kan? Bisa tolong dijelasin nggak pakai bahasa bayi ini singkatnya aja. Iya, fiscal dominance itu apa sih? simpel. Ini semua sekarang nih mau membangun ekonomi. Itu adalah titik awalnya itu ada di kekuatan fiskal kita. Ya kan ini artinya pemerintah yang mau ikut campur, bikin MBG akan menciptakan 19 juta. Mana buktinya? 19 juta ya. Bikin koperasi desa merah putih. Nanti kita bunuh semua barangkali itu minimarket. Udah ada tuh wacananya. Ya kan di NTT ya, Indomaret sama Alfamart di NTB ya. Ya kan? Itu kan kesian pegawai-pegawainya pada kepecar, belum tentu koperasinya jalan. Iya kan? Dan itu koperasi itu duitnya dari fiskal, ya kan ya? Dari fiskal dominance. Bagaimana sekarang independensi BI itu dihapus dalam undang-undang P2SK amandemen yang baru, ya kan? Yang dulu notabene IMF mewajibkan karena kita krisis 98 Bank sentral harus independen. Makanya kembali lagi ekonomi kita rebound. Sekarang dibatalin independensi bank sentral. Makanya Peri nggak berani ngapa-ngapain tuh Peri Warjio. Terus-terusan disuruh intervensi mungkin. Ya sampai cadangan devisa habis mungkin ya. Nah ini semua udah hancur bos. Ini hancur. Ini ekonomi kita udah nah itu yang tak gue bilang fiskal dominance. Ini pemerintah mau semuanya. Misalnya ya kan kembali lagi bikin ekspor satu pintu. Ya kan supaya apa nanti BUMN semua nih. Ya kita kalau mempunyai ekspor kan bisa terjadi ekspor itu gue jegal supaya kolaps ya kan gue take over ya jadi BUMN kan bisa. Prof nih tindakan apa namanya kebijakan pemerintah ini kebijakan panik atau sebenarnya pingin perubahan jangka pendek atau lebih ke panik sih? Iya karena udah terbukti hasilnya apa selama 2 tahun pemerintahan Prabowo ini collateral damage-nya udah kelewatan loh ya sampai asring bilang sel Indonesia. Dan ini akan panjang, ini kita nggak gampang. Ya kalau saya sebagai ekonom, saya mengukur 5% lagi nggak mungkin. 5% yang 0,61 kemarin pun itu akibat kepengeluaran pemerintah fiskal dominance. Ya kan belanjanya naik sampai 22%. Ya kan kuartal 31% ini kan kebijakan pemerintah. Sekarang negara apa masalahnya, Prof yang fiscal dominance itu tuh? Ya pernah terjadi di Brasil ya kan sebelum krisis 99 di Brasil sana kan. Oh itu malah pernah terjadi? Pernah terjadi ya kan, tapi akhirnya tahun 2002 yang jadi presiden adalah orang bener ya, siapa Lula gitu ya. Nah dia memberesin semua sampai akhirnya Brasil berhasil bangkit dan tumbuh 8% gitu loh ya. Oh dari kena ancuran-ancuran sama Kiki. terus ada Lula baru itu prosesnya berapa tahun tuh? Itu kan recovery. Siapa? Bisa recovery nggak? Recovery ya karena si Lula ini yang seharusnya dianggap sosialis ternyata enggak. Ya dibikin budgetnya jadi surplus, tidak defisit APBN-nya ya kan. Ekonomi terbang lagi sampai ke 8% dan Brazil sekarang income per kapitanya 2 kali lipat dari kita. Ya kan dia sudah 10.000 lebih, kita masih di bawah 5.000. Ini Prof menghadapi badai PHK, menghadapi ya negara kesulitan fiskal. Nah, tadi kan pesan kepada pemerintah walaupun nggak didengar kepada rakyat apa yang kita bisa lakukan nih? Ya rakyat sih gini aja lah, rakyat basically itu cuma bisa menerima nasib. Sama lah kayak kita bisa bikin apa? Apa yang bisa kita jangan terima nasib? Iya kita bisa bikin apa kalau pemerintah nggak merubah kelakuannya seperti ini. Bahkan kita diudak-udak pajak, saya aja diudak-udak pajak itu berapa biji tuh orang pajak tiap hari. Saya bilang saya nggak ada income, saya kan saya udah pensiun basically.
Ya kan, ya saya terakhir yang saya dapat uang gaji tiap bulan ya pada waktu saya masih kerja, dan itu udah nggak kerja lagi. Ya kan, ya, jadi seolah-olah nih semua orang, ternyata bukan saya aja, saya ngobrol sama orang, gue juga datengin orang pajak, ini udah kehabisan uang, ini udah lebih gawat dari VOC loh, zaman Belanda. Sekarang semua dipajakin. Yang tadi saya bilang katanya ada wacana juga STNK perpanjang nih, akan ada uang parkir untuk motor 370.000 setahun, untuk mobil ditambah 720.000. Padahal kita parkir di mana-mana, Alfamart, Indomaret, semua di jalan ya, kita harus bayar lah. Ya kan? Apa benar Prof, ini di luar konteks sedikit. Petugas pajak itu kejar-kejar WP itu karena mereka dapat insentif katanya. Ya saya nggak tahu mereka dapat insentif, saya selalu bilang, mas gue dapat income dari mana lu mau kejar-kejar gue? Kan udah ketahuan gue kagak kerja, gue bayar pajak pada waktu gue masih kerja. Tuh. Gue udah stop bekerja kan udah ketahuan bahwa gue udah pensiun, kan gitu. Prof, ini kita balik lagi ke fiscal dominance itu deh. Apa ada tanda-tandanya di negara kita? Iya, tanda-tandanya tadi. Itu ya kan? udah semuanya jadi. Bagaimana bank sentral itu pengen dijadikan mesin pencipta uang untuk menutupi kebocoran fiskal. Aduh. Iya. Itu kan sekarang posisi BI itu di pasar SBN kita, ya itu 30% loh bos. Yang menguasai SBN kita asing sendiri, dari 40% jatuh ke 12,5%. Ini BI yang paling dominan memegang surat berharga negara. Nah itu kan untuk apa? Kalau surat berharga negara, berarti kan cetak uang untuk mendanai pemerintah kan gitu. That's fiscal dominance. Nah, kalau fiscal dominance nggak bisa dikendalikan 5-10 tahun gimana? Ya hancur ekonomi kita. Hancur. Saya bilang ya, outlook sampai 10 tahun ke depan kita masih buruk. Karena tadi kepercayaan investor untuk negara kita udah hampir sama sekali nol. Dan yang kedua, kita punya saingan bos. Kemarin ya Bank Dunia mengangkat 2 negara, Vietnam dan Philippines, menjadi middle income up. Iya. Tidak ini Vietnam, kita. ya. Iya, Vietnam loh. Kita malah apa? Kita dapat apa? Kita akan ditinggalkan. Mereka nurunkan pajak loh, justru malah percepatannya Vietnam naik malah ya. iya. PPN-nya diturun ke 8%. PPN, PPH dari 7,9 mereka naik 8, loh sekarang. Kenapa kita nggak tiru langkah Vietnam ya? Ya karena ya memang siapa yang memerintah negerinya, itu kan poinnya. Policy ya tergantung Iya, dari polisinya ini. kan tergantung leadernya. Jadi kita harus nunggu 2029. Ya 2029 juga kalau mau kita dapat iya. Loh, kan begitu. Enggak, maksud gua daripada nunggu 2029 apa yang perlu diperbaiki ya enggak? Iya, enggak. Dengan Terima nasib karena profesor. Kita marah Udah terima ditanyain nasib. terima nasib katanya. Prof, ada nggak sih kebijakan salah satu kebijakan yang bikin Prof geleng-geleng kepala gitu loh? Ya tadi kebijakan bakar duit. Itu udah geleng-geleng kepala bos, tadinya mau dibakar 335 triliun loh. Iya. Yang katanya dianggap investasi, saya bingung. Investasi apa orang dimakan keluar di toilet kak? Iya. Jadi ini untuk kita pemerintah bisa survive, maaf, Prof bilang tadi cetak uang, Prof. BI sekarang naga-naganya begitu. BI kalau diminta cetak uang ya lu nggak cetak uang gua ganti gubernurnya, kan begitu di undang-undang Mungkin malah P2SK. nanti jadi inflasi di mana? Ya ngeri bos, ngeri. Dan bukan cuma inflasi aja, dolar bisa terbang kemana-mana. Kayak apa kemarin tuh Turki lira, ya kan? Itu dolar kalau terus-terusan dianggap, waduh lu cetak uang terus bisa 50.000 loh. Jangan anggap percaya, jangan anggap enteng. Oh, ngeri ya. Ngeri bos. Nah itulah makanya pada waktu kita Krismon 9798 diharuskan oleh IMF, Anda harus punya central bank yang independen. Karena kan sebelumnya Krismon itu kan akibat dari BI tidak independen, diatur pemerintah. Kalau kita ngaca ke situasi 98, Profesor B.J. Habibie itu melakukan langkah-langkah yang bikin dolar turun drastis ya, rupiah menguat. Kira-kira langkah-langkah itu kalau dilakukan hari ini masih relevan nggak? Enggak, udah rezimnya udah berbeda, ya kan, zamannya udah berbeda, dan kembali lagi sekarang demokrasi ini menjadi pedang bermata dua. Di satu pihak memang itu platform politik yang bagus untuk memilih pemimpin yang bagus, ya kan, ternyata kan tidak begitu, ya kan, selalu pemimpinnya jelek-jelek yang dipilih karena rakyatnya masih bisa dibayar. Dan yang kedua, bagi investor asing tiap 5 tahun mereka tahu akan ganti presiden, ya kan, ya, ini kebijakan apa lagi nanti yang akan dibikin oleh presiden. Saya kan kalau investasi di Indonesia kan 50 sampai 100 tahun. Kalau tiap 5 tahun saya harus deg-degan ya repot lah.
Nah, sementara di luar sana ada saingan Vietnam, India, Bangladesh, Filipina, Thailand, ya kan. Ini Kita kan nggak bisa belum- copy paste kebijakan dari negara tetangga yang bagus ya. Nggak bisa ya. Kebijakannya bisa, tapi masalahnya implementasinya bisa nggak kan? Nggak bisa, ya kan. Nah sekarang masalahnya setelah Soeharto jatuh, timbul satu struktur kekuasaan baru yang kita sebut elit politik melalui partai-partai politik. Nah ini adalah bentuk-bentuk kekuasaan yang baru yang menguasai sumber daya alam kita dan menguasai masyarakat kita semuanya, ya karena mereka yang berkuasa ya. Tadi saya bilang ya, demokrasi di kita, orang dikasih 50.000 bisa langsung nyolok apa yang diminta, ya kan. Ya bagaimana demokrasi kan gitu. Memang demokrasi itu problemnya itu dari zaman Yunani kuno. Iya, karena yang terpilih nanti akhirnya orang-orang Iya. yang memang tidak benar. Terus pesan-pesan buat anak-anak muda nih apa nih, Prof? Anak-anak muda begini Gen lah, Z, iya. Gen Y. Ini kan kita anak-anak kita nih, iya kan? Iya. Gitu Ya, loh. ya, Gen Z, Gen Y sekarang kan tendensinya dengan teknologi mereka bisa mencari istilahnya membangun network, ya kan, berusaha bisnis sendiri, entrepreneurship ya. Itu aja dikembangkan, jangan berharap dari pemerintah. Ya pemerintah nggak akan bisa membuat apa-apa untuk generasi ini gitu loh ya. Makanya bagusnya adalah bahwa mereka sekarang ini punya mentality yang lain, nggak seperti zaman-zaman kita mungkin dulu ya, begitu selesai kuliah langsung nyebarin CV, kita udah lulus nyari kerjaan. Kalau menurut saya sekarang trennya beda. Gen Z ini bagaimana mereka membangun komunitas mereka, ya kan, tahu untuk dagang apa, untuk bikin event apa gitu kan ya. Nah itu diteruskan, sharpening your entrepreneurship, ya pertajam untuk jiwa entrepreneur. Jangan berharap banyak dari pemerintah. Pemerintah can do nothing for you. Ada nggak industri yang masih bisa bertahan di dalam kesulitan ekonomi Oh saat banyak, ini? banyak. Apa Basically itu, Bro? begini, teman-teman yang jago digital marketing itu bisa banyak dapat proyek loh. Ya Masih kan, dan bisa itu masih jalan Gen Z ya. Mereka dapat proyek dari perusahaan-perusahaan besar yang perlu memang kemampuan kita di dalam memarketingkan produknya secara digital. Banyak kesempatan ya, tapi penting adalah you have expertise, punya kemampuan, punya network, ya kan, ya punya kerjasama tim yang bagus, ya kan, ya go gitu loh. Pabrik-pabrik yang itu-gitu terdampak besar ya karena Iya, karena sekarang mereka kan pabrik-pabrik juga dengan adanya AI segala macam mungkin akan istilahnya lebih banyak layoff lah. Iya, benar. Ya ada robot dan segala macam, ya kan. banyak yang memindahkan apa? Iya, luar negeri. outsource juga keluar negeri cabut ya, tapi yang namanya Gen Z sekarang hidup di era teknologi, menguasai teknologi ya. Cobalah jadi entrepreneur dalam bidang itu. Karena kan banyak juga bilang, karena anak muda kan udah bilang gaji udah susah naiknya. Iya. Sekarang barang-barang kayak begini Iya. naik semuanya. Itu kan, Prof. Iya, benar, semua merasakan itulah. Apakah insentif pajak gitu misal diberikan kepada perusahaan dalam negeri dulu deh, jangan ngomong luar Ya negeri. nggak ada niat, malah pengen dipajakin semuanya, bagaimana ya kan? Ya, kita kalau saya kan dari dulu selalu fighting ya, the smaller the government the better. Artinya gini, smaller government dibikin seminim mungkin ya pendapatan pemerintah dari pajak supaya memberikan ruang kepada kita yang dikenakan pajak untuk spending. Karena apa? Spendingnya pemerintah kan ngawur, Spendingnya bakar duit. ngawur, ya. Iya. Jadi pemerintah juga tidak menuju jalan menuju perbaikan ya, Prof? Ya nggak ada niatnya, ya udah diprotes berapa kali kok, ya kan? Tidak ada niat atau tidak tahu, not having any idea untuk Ya, menjadikan saya lebih lihat nggak ada niat ya. Oh, nggak ada niat. Kan ini kan dikasat mata di depan mata, bagaimana protes-protes pada waktu May Day aja ditanya, Anda setuju MBG apa tidak? Tidak, kan itu jelas. Iya, itu. Ya kan masa sih budak ya kan? Ada yang di belakangnya bilang, waduh. kalau Prof bilang nggak ada niat, berarti kita nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan Orang baik. orang baik untuk memajukan negara. Iya. Berarti seharusnya nih, Kekurangan orang yang bermoral. Gitu berarti ini sebetulnya kalau sudah dari awal tidak ada perbaikan, harusnya presiden itu bertindak juga dong. Reshuffle kayak menterinya atau gimana dong, Prof? Iya, karena kita kan niatnya kayak begitu, tapi dengerin apa enggak? Iya ya. Reshuffle kan udah berkali-kali. Iya kan itu hak prerogatif, Bro. Iya, enggak maksudnya. Tapi ekonominya kan belum ada yang di reshuffle loh. Iya. Iya kan? Ya. Kayak gitu, Bos. Jadi yang harus di reshuffle siapa nih kira-kira? Ya kalau menurut gue sih tim ekonominya mungkin ya. Ya Purbaya itu bukan orang yang tepat dari awal, saya bilang. Saya kan kenal dia. Pada waktu dia diangkat kan saya diundang Kompas TV. What do you think, Pak Ferry? Dia bukan orang yang tepat. Ya, kalau menurut saya sih dia nggak paham ekonomi sama sekali. Saya kan kenal dia dari Reksa 26 tahun yang lalu. Oh gitu. Kenapa, Prof? Alasannya, Prof?
Ya dia nggak paham ekonomi, bagaimana sih jadi Menteri Keuangan? Buktinya pada waktu bank-bank kelebihan likuiditas Andis Besron 2.735 triliun, ditarik sal dari BI dimasukin ke Himbara. Orang kelebihan likuiditas kok. Lu tambah duit 275 triliun duit negara, bagaimana sih? Ini bukannya mau ditambah lagi nih nanti? Nah, itu kan kayak lucu. Dia pikir supaya nanti suku bunga turun. Suku bunga turun itu tergantung loadable fund yang diminta atau tidak. Saya sebagai kreditor nggak akan minjem duit ke bank kalau outlook ekonomi berapapun rendahnya suku bunga, nggak akan saya minjem duit ke bank kalau outlook ekonomi itu buruk. Tapi saat proklamnya jadi Menteri Keuangan langsung ini seminggu US dollar menguat. Ternyata itu melemah. Sekarang keringetan ya. Habis itu tunjuk BI yang punya tanggung jawab katanya. Iya, akhirnya put the blame on BI, nyari kambing hitam. Padahal itu ulah dia sendiri. Nah contohnya pada waktu di ras dolar, bukannya diturunin suku bunga dolar, kalau nggak setahu saya dinyuruh bank Himbara untuk menaikkan suku bunga deposito dolar. Ya orang pada pindah ke dolar lah. Sebab mungkin dia pikir begini, orang capital flight itu orang masukin dolarnya ke koper lantas dibawa ke Singapura. Kan tolol. Di awal penunjukan Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan sempat bikin gebrakan dengan mengalirkan uang negara ke Bank Himbara. Iya, Itu besar menurut itu. Prof salah apa Ya benar? salah kan bank Himbara lagi kelebihan likuiditas karena Andis Berslon rule yang udah dicadangkan untuk ditarik oleh kreditor itu kan nggak dipakai dan jumlahnya 2.735 triliun, jumlah yang sangat fantastis. Ini ditambah lagi likuiditas gimana sih? Kalau ini ada pembicaraan di warung kopi lah. Harusnya dari awal didesain bukan hanya dimasukkan di Himbara, cuman harus membidik UKM. Enggak juga, enggak. Malah Gila. di-corporate lagi. Iya, bukan cuma corporate, bukan masalah corporate atau UKM gitu loh. Ini kan tergantung orang mau meminjam uang, kredit berapapun tingginya, I don't care selama prospek perekonomian itu bagus. Kalau prospeknya buruk, siapa bos? Saya punya teman penguasa ditawarin sama banknya untuk ngambil kreditnya 50 M. Loh, saya nggak punya proyek, Pak. Bagaimana saya mau ngambil kredit walaupun udah dibukain kredit lainnya? Tapi yang lucu katanya uang itu dimasukin lagi sama si bos-bos itu ke FPI. SBN. Iya. Ya kan lucu. Ya habis kelebihan likuiditas mau kemana? Ya beli SBN lah. Masa saya harus bayar bunga kepada Anda, saya nggak dapat bunga? Jadi Nggak ngerti ekonomi berbayar. bayar pajak lagi itu negara ujung-ujungnya. Dari awal diangkat kan bilang ayo mari kita mengaya bareng-bareng kan. Iya. Tapi sekarang Bareng-bareng. Serok saham, ternyata jebol ya kan. iya, Prof. Thank you ya. Sama-sama. Thank you. Ciao. Apa gue? Siap.